Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Majelis Taklim dan Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan bahasan kita tentang tafsir surat An-Nur yang berisikan adab-adab yang perlu diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Demikian juga diketahui oleh para wanita secara khusus. Dan kita masih pada ayat yang ke-31 yang sebagiannya sudah kita jelaskan pembahasannya tentang masalah menundukkan pandangan, ya. Di mana Allah berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah pula, ya, setelah Allah menyuruh lelaki untuk menundukkan pandangan, Allah juga merintahkan wanita untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, katakanlah kepada para wanita untuk menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Selanjutnya ini yang belum kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Perhatikan di sini Allah berfirman, wala, ini penting bagi para ibu-ibu untuk mengetahui hal ini. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yang artinya janganlah mereka para wanita memperlihatkan, yubdin itu memperlihatkan atau menampakkan perhiasannya. Zinatuhunna artinya perhiasannya. Illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang nampak. Kecuali perhiasan yang nampak. Taib, ini perintah bagi para ibu-ibu, para wanita untuk tidak menampakkan perhiasannya. Illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang nampak. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Bahkan di kalangan para sahabat. Apa yang dimaksud dengan zina yang illa ma dhahara minha, yang biasa nampak? Ya, kecuali yang biasa tampak darinya. Perhiasan yang biasa tampak darinya, tentang makna perhiasan yang tampak atau biasa tampak darinya. Pendapat pertama, jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pendapat Ibnu Mas'ud, yang dimaksud yang boleh diperlihatkan kepada, maksudnya ini diperlihatkan perhiasan yang biasa tampak darinya, yang boleh diperlihatkan kepada selain mahram. Kepada lelaki ajanib, itu para lelaki selain mahram. Para lelaki selain suami dan mahram. Artinya boleh dia keluar di hadapan dan ini terlihat. Ibnu Mas'ud maksudnya mengatakanlah, maksudnya bajunya, ya. Kata Ibnu Mas'ud yang dimaksudlah bajunya yang memang harus terlihat. Yang memang harus terlihat. Enggak mungkin bajunya tidak kelihatan oleh orang lain. Jika sang wanita keluar rumah di luar. Adapun
Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas. Dan keduanya, baik Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas adalah para pakar sahabat tentang Al-Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud perhiasan yang boleh tampak yaitu al-wajh wal kaffain wal khatam ya. Al-wajh wal kaffan wal khatam. Kata dia yaitu wajah, dua tangan, dua telapak tangan, maksudnya dari pergelangan ke bawah, dua tangan, maksudnya dari pergelangan hingga ke ujung jari. Dan dia menyebutkan seperti cincin. Ini boleh ya. Kalau gelang sudah di pergelangan di pergelangan tangan tidak. Tapi kalau ini apa ya, pergelangan tangan ini. Namanya al-kaf. Al-kaf itu ini dari sini pergelangan tangan sampai di bawah ya. Namanya pergelangan tangan. Ini lengan bawah, lengan atas ya. Jadi ini yang disebut oleh Ibnu Abbas. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya para ulama khilaf tentang makna perhiasan yang boleh dilihat dari wanita yang dilihat oleh lelaki yang bukan mahram. Ya. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Ini Ibnu Mas'ud punya dalil yang kuat, Ibnu Abbas juga punya dalil yang kuat ya. Tapi kalau ditinjau dari bahasa, jika ditinjau dari bahasa, jadi kalau menurut Ibnu Mas'ud, wajah dan tangan juga harus tutup. Di dalam kurung harus pakai cadar. Harus pakai cadar. Ya, harus pakai cadar karena semuanya tidak boleh terlihat kecuali bajunya. Bajunya yang biasa pakai itu tetap akan kelihatan ya. Tapi jika ditinjau dari bahasa, dari segi bahasa, yang namanya zina, yaitu zina, ya bukan zinah ya, zina itu perhiasan, bukan zina, bukan, tapi zina, perhiasan, i-nya panjang. Secara bahasa perhiasan itu adalah atau perhiasan sesuatu bukanlah bagian dari sesuatu tersebut. Tetapi dia perkara yang luar yang ditempelkan pada sesuatu tersebut, bukanlah bagian dari sesuatu tersebut. Tapi perkara luar, tapi benda lain yang diletakkan pada sesuatu tersebut sehingga menjadi perhiasannya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, contoh dalam Al-Qur'an Allah mengatakan walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kata Allah, walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang, masabih bintang-bintang. Nah, bintang-bintang ini bukan bagian dari langit, dia suatu benda ditempelkan di langit, namanya zina. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam dalam surat Al-A'raf, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Perhatikan, wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan kalian, zinatakum maksudnya baju, pakai baju yang bagus. Kalau kita meninjau di sisi bahasa, maka ini menguatkan pendapat Ibnu Mas'ud ya. Ya, menguatkan pendapat Ibnu Mas'ud. Karena kalau Ibnu Abbas ketika dikatakan perhiasan ma dhahara minhu, dia mengatakan adalah wajah, kedua tangan dan cincin, yaitu seakan-akan perhiasan itu adalah tubuh wanita itu sendiri. Ya, Ibnu Abbas ini seakan-akan namanya perhiasan wanita
adalah tubuh wanita itu sendiri. Sehingga yang dikecualikan adalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Sementara zina menurut bahasa adalah suatu bukan bagian dari sesuatu tersebut, tapi sesuatu yang ditambahkan pada sesuatu. Seperti kita sebutkan tadi, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Bintang-bintang bukan dari langit, tapi dipasang di langit-langit. Sehingga dalam hal ini pendapat Ibnu Mas'ud cukup kuat, ya, yang mengatakan bahwasanya yang boleh dilihat hanyalah bagian luar baju, ya, adapun wajah dan tangan hendaknya ditutup. Ala kulli hal ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang wajah apakah harus ditutup, apakah boleh dibuka. Meskipun semua sepakat bahwasanya memakai cadar adalah perkara yang dianjurkan, hanya saja para ulama khilaf tentang wajib atau tidaknya. Sebagian mengatakan wajib karena wajah adalah sumber segala kecantikan, dan sebagian lagi mengatakan hukumnya sunnah karena wajah tidak wajib untuk ditutup. Tolong dianuin, difotoin. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya, maka Allah ketika mengatakan illa ma dhahara minha wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kata Allah illa ma dhahara minha, tidak boleh menampakkan kepada lelaki yang bukan mahram dan bukan suami kecuali perhiasan yang zina yang biasa nampak. Sehingga para ulama bagi zinatul mar'ah, perhiasan wanita terbagi dua. Ada namanya zina, az-zina al-zahirah, perhiasan yang nampak. Ini boleh diperlihatkan, boleh dilihat oleh selain suami dan mahram. Ini boleh. Lelaki asing boleh, gitu. Maksudnya lelaki asing. Lelaki asing boleh melihat. Yang kedua disebut dengan az-zina al-khafiyah. Az-zina al-khafiyah atau mereka bilang al-batinah, perhiasan tersembunyi. Ini boleh dilihat, boleh dilihat oleh suami dan mahram serta wanita, sesama wanita misalnya. Nah, tadi menurut pendapat Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan perhiasan yang zahira adalah baju luar, kerudung, ya, ini tidak apa-apa. Adapun perhiasan yang tersembunyi maksudnya adalah gelang tangan misalnya. Contoh, gelang tangan, kalung, ya. Khol-khol, gelang kaki. Misalnya sebagian wanita ada yang pakai anting di hidungnya, ya, anting di telinganya, anting, ya. Ya. Ini namanya zina khafiyah, perhiasan yang tersembunyi boleh dilihat. Dan kalau boleh melihat perhiasan ini kan diletakkan berarti boleh melihat bagian tubuh tempat perhiasan ini. Berarti boleh melihat anggota tubuh tempat perhiasan tersebut. Tempat dipakainya perhiasan tersebut.
Artinya apa? Ketika zina yang khafi yang tersembunyi seperti kalung dipakai lihat berarti boleh lihat leher. Gelang tangan ya berarti boleh pakai lihat lengan tangan bawah, lengan tangan atas ya. Pakai anting ya, boleh ya. Seperti itu. Ini namanya zina al-khafiyah. Ya, zina al-khafiyah. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas ya, sudah kita sebutkan Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan zina yang zahirah, zina yang nampak adalah tadi wajah, kedua tangan. Ingat ya kedua tangan maksudnya pergelangan tangan sampai jari, pergelangan tangan dan cincin ya. Karena apa? Kalau jari boleh dilihat berarti cincin boleh dilihat. Karena cincin pakainya di ini. Sini boleh ya. Boleh. Ini konsekuensi dari Allah mengatakan ma dhahara minha berarti ada zina yang nampak, berarti ada zina yang tersembunyi. Nah, zina tersembunyi ini boleh dilihat ya, dilihat oleh suami dan mahram ya. Ini yang Allah sebutkan setelahnya. Suami dan mahram yang Allah sebutkan dan lain-lain ya. Yang Allah sebutkan dalam ayat. Kita bacakan kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu wala yubdina zinatuhunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Tadi ada khilaf kita sebutkan. Karena Allah melarang wanita untuk berias kemudian keluar di luar. Kata Allah wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah para wanita keluar bertabarruj seperti orang wanita zaman jahiliyah yang mereka menampakkan aurat mereka ya. Kemudian setelah itu Allah berfirman wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Wal yadribna hendaknya mereka menurunkan dan hendaknya mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Kain kudung ke dadanya juyubihin. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaknya mereka meletakkan kain kerudung di leher mereka. Sudah, Bin? Ini kita ingin bahas secara bahasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Idrib maksudnya kalau bahasa kita menunjukkan perbuatan yang keras, misalnya mukul, yaitu hendaknya tegasan. Yadribna kata darb ya. Kata yadribna daraba dalam ayat ini menunjukkan penekanan. Itu benar-benarlah pakai kerudung. Yaitu hendaknya benar-benar pakai kerudung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia melemparkan yadribnya itu dia menjatuhkan atau melemparkan bi khumurihinna yaitu kain kerudung atau kain khimar. Khimar itu penutup kerudung. Ala juyubihin. Juyubihin ini juyub, jaib itu ini. Ini jaib. Jadi tempat pakaian kalau seorang wanita pakai kain baju kurung, di situ kan ada terbuka lehernya di sini. Ini namanya jaib, tempat kepala masuk, namanya jaib ya. Jadi Allah menyuruh agar meletakkan kain supaya menutup daerah leher. Karena ini namanya jaib disuruh tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaknya dia jatuhkan kainnya di lehernya. Berarti menunjukkan dada tertutup. Nah, cara melakukannya ada dua khilaf di kalangan para ulama. Cara itu maksudnya apa nih kalau juyubihna itu ini apa namanya? Kera leher ya. Iya, kera leher ya. Kera leher, baju. Bagian leher. Kerah ya. Kerah baju bagian leher. Ini ditutup. Nah, adapun caranya ada khilaf, dua pendapat. Yang pertama melazimkan menutup wajah.
Yang kedua tidak bisa dengan wajah tetap terbuka. Jadi ada yang mengatakan cara khimar yaitu kain diambil, kemudian diputarkan di leher, kemudian diputarkan ke wajah. Jadi wajah tutup, kemudian leher tutup. Dari situ wajah tetap kelihatan, tapi tutup adalah kepala, jatuh. Karena Allah mengatakan jatuhkan dari atas, berarti kan taruh dulu gini, jatuh dulu dari atas, setelah itu baru nutup. Ini seperti dilakukan oleh wanita Indonesia, banyak seperti itu. Jadi baju atau wanita ketika bertemu dengan mereka seperti jadi ada kain kerudung taruh di atas, kemudian dia taruh ke bawah, kemudian dia tutup leher, sehingga dikatakan telah menjatuhkan kain dari atas dan menutup juyub. Ini melazimkan wajah terbuka. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lain mengatakan maksudnya juyubihinna, maksudnya tutup dari atas, jatuhkan kain dari atas, sehingga semua dada tertutup. Dan itu melazimkan bahwasanya melazimkan bahwa wajah adalah hendaknya ditutup. Dan ini pendapat sebagian ulama. Ya. Dalil menunjukkan pemahaman para sahabat bahwasanya wajah ditutup. Ayat ini wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaknya mereka menjatuhkan kain kerudung mereka untuk menutupi leher-leher mereka, melazimkan bahwasanya wajah tertutup. Ini pendapat para sahabat wanita, Ketika turun ayat ini dalam Sahih Al-Bukhari, ketika turun ayat ini wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaknya para wanita menutupkan khimar-khimar mereka ke dada-dada mereka, maka para sahabat mengatakan fashaqqaqna murutahunna fakhtamarna bihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya para wanita pun merobek izar mereka, sarung mereka, kemudian fakhtamarna bihi, mereka pun ikhtamar dengan baju tersebut, kata Ibnu Hajar, ai ghattainahunna wujuhahunna, yaitu mereka menutup wajah mereka. Jadi kata Ibnu Hajar bahwasanya para sahabat wanita memahami ayat ini ketika Allah mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, hendaknya mereka menutup dada mereka dengan melemparkan kain dari atas kepala mereka, maksudnya dengan menutup wajah sehingga menutup dada. Sehingga dari sini mereka mengatakan melazimkan menutup wajah. Intinya kembali kita khilaf tentang masalah cadar. Khilaf tentang hukum cadar. Tentang hukum cadar, ya. Apakah wajib atau sunnah? Namun ingat, para ulama sepakat bahwa memakai cadar lebih afdal. Baik. Pertama, sepakat. Namun ulama sepakat pada dua hal. Perhatikan sini. Ulama sepakat pada dua hal. Yang pertama, lebih afdal pakai cadar. Meskipun mereka khilaf sunnah atau tidak, tapi mereka mengatakan afdal. Baik yang mengatakan wajib maupun yang mengatakan sunnah mengatakan cadar lebih afdal. Yang kedua, wajib pakai cadar. Mereka mengatakan wajib pakai cadar jika menimbulkan fitnah. Kalau wanita tersebut wajahnya membuat fitnah para laki karena terlalu cantik harus pakai cadar. Ya, itu banyak diucapkan oleh bahkan ulama yang mengatakan cadar hukumnya sunnah, tapi jika wanita tersebut wajahnya terlalu cantik menimbulkan fitnah para laki, maka hendaknya dia pakai cadar. Kalau terlalu cantik menimbulkan fitnah. Ada wanita yang biasa, yang cantiknya benar-benar luar biasa cantik, maka hendaknya dia memakai cadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua pendapat. Dan ini juga dalil bahwasanya
Ketika Allah mengatakan hendaknya menutup kerah baju bagian leher berarti leher adalah aurat. Tidak boleh dilihat. Ya, karena Allah menyuruh untuk meletakkan. Berarti leher ini hukumnya adalah aurat. Leher adalah hukumnya adalah aurat. Taib. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah mengatakan wala yubdina zinatahunna, Allah ulangi lagi, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka illa li buulatihinna. Ini sudah. Ibu-ibu, kita hidup di zaman yang orang buka-bukaan aurat ya. Yang menjalankan sunnahnya sedikit. Orang menjalankan sunnah kal qabidina 'alal jamrah, seperti orang yang berpegang dengan bara api. Ya. Penuh kesabaran, sabar. Secara umum kita menjalankan sunnah Nabi, ajaran Nabi SAW mulai ditinggalkan. Di mana Nabi mengatakan badal Islamu ghariban fasayudu ghariban kama bada. Islam mulai dengan asing dan akan kembali asing sebagaimana dia mulai. Orang yang menjalankan sunnah Nabi dianggap asing, dianggap aneh, dianggap tidak mengikuti perkembangan zaman, dianggap tidak tidak fleksibel, tidak macam-macam ya. Nah, tapi ya hidup cuma sekali. Seorang jangan spekulasi dalam kehidupan ini, berusaha untuk menjalankan ajaran Allah dengan sebaik-baiknya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wala yubdina zinatahunna illa li buulatihinna. Dan seterusnya ya. Ila akhirih. Kata Allah, dan janganlah dia menampakkan perhiasannya. Janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya. Atau dan seterusnya ya. Atau di sini akan Allah sebutkan banyak. Jadi janganlah para wanita menampakkan perhiasannya, maksudnya perhiasan yang batin, perhiasan batin. Batin maksudnya apa? Kalung leher yang sudah kita sebutkan tadi. Gelang tangan, gelang kaki dan lain-lain. Adapun cincin disebut apa? Perhiasan zahir ya, perhiasan zahir. Adapun gelang tangan termasuk jam, mungkin jam tangan yang dipakai di gelang. Intinya kan ini harus ditutup pergelangan. Pergelangan tangan harus ditutup. Lengan harus ditutup. Yang boleh terbuka pergelangan sampai bawah menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kecuali kepada suaminya ya. Au abaihinna, atau kepada ayah mereka, au aba ibu ulatihinna, atau kepada bapak suami mereka, mertua mereka, au abnaihinna, au abna ibu ulatihinna, au ikhwanihinna, au bani ikhwatihinna. Ketika itu Allah mengatakan kecuali kepada suaminya, nomor satu suaminya. Atau kita sebutkan. Siapa yang dikecualikan? Ini yang dikecualikan boleh melihat. Orang-orang dikecualikan boleh melihat. Boleh melihat perhiasan batin. Di antara yang pertama adalah siapa saja? Yang pertama adalah ayah. Suami. Suami tentunya bukan cuma lebih dari itu, bukan hanya boleh melihat perlihatan batin, bahkan boleh melihat sekujur tubuh. Suami bahkan boleh melihat sekujur tubuh. Ini suami yang pertama. Yang kedua adalah abaihinna, yaitu suami ayah
ayahnya, yaitu ayah sang wanita. Ayah sang wanita. Dan ini mencakup ayah dan kakek, baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Jadi kakek dari ayah, kakek dari ibu semuanya boleh melihat perhiasan yang tersembunyi dari para wanita, ya. Ini adalah Allah membahas tentang apa yang perkara-perkara orang-orang yang boleh melihat perhiasan tersebut. Artinya mahramnya, ya, di antaranya, ya, ini mahram-mahramnya. Kemudian au aba ibu ulatihinna, ini yang kedua. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, aba ibu ulatihinna, yaitu ayah suami dalam kurung mertua. Ya. Ini mencakup kakek dari sisi ayah suami atau dari sisi ibu suami. Ibunya suami. Pokoknya kakek dari sisi suami, maka bapak atau kakek maka tidak apa melihat. Au abnaihinna, yang berikutnya au abnaihinna. Anak-anak sang wanita. Ini juga boleh melihat perhiasan tersembunyi. Ini mencakup anak sang wanita, anaknya baik dari suami manapun, ya. Ya, atau anak-anak sang wanita tentunya boleh. Kemudian yang kelima, anak-anak suaminya. Bisa jadi anaknya sendiri atau anak suami dari istri yang lain. Ya, itu juga mahram. Kalau kita menikah dengan seorang wanita menikah dengan seorang laki, laki-laki itu kemudian bawa anak bawaan. Nah, anak bawaan itu boleh melihat istri bapaknya karena mahram, ya. Au abna ibu ulahatihinna, au ikhwanihinna. Yang berikutnya, yang kelima, yang keenam. Au ikhwanihinna, yaitu saudara-saudaranya. Yaitu saudara laki-lakinya. Dan ini mencakup kandung, seayah seibu, saudara-saudara kandung, atau seayah atau seibu. Ini semua merupakan mahram. Jadi boleh melihat perhiasan batinnya, ya. Kemudian au abnaihinna au ikhwanihinna, saudara-saudaranya, au bani ikhwanihinna. Yang ketujuh, anak-anak laki-laki, putra-putra saudara laki-lakinya, putra-putra saudara lelakinya. Maksudnya ponakan. Ini maksudnya ponakan laki. Au bani ikhwanihinna, putra-putra saudara laki-lakinya. Sama laki-lakinya baik saudara sekandung maupun seayah. Maksudnya saudara kandung seayah atau seibu, kalau punya laki-laki boleh melihat aurat perhiasan yang tadi, perhiasan batin. Yaitu yang tangan, kemudian leher, kaki, itu boleh. Kemudian juga ini tadi yang keenam, yang ketujuh. Yang kedelapan, ya. Putra-putra saudari wanitanya, putra-putra saudarinya, yaitu perempuan.
Sama, ini juga ponakan laki-laki dari saudari perempuan. Ini juga boleh melihat. Au bani akhwatihinna. Au nisaihinna. Kemudian yang kesembilan, wanita-wanita mereka. Au nisaihinna, yang sembilan, wanita-wanita mereka. Nah, ini ada khilaf karena Allah mengatakan au nisaihinna. Itu nisa, wanita-wanita mereka. Apa maksudnya wanita mereka di sini? Ada khilaf. Ini pendapat cukup kuat, khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya hanya wanita muslimah yang boleh. Yang boleh. Adapun wanita kafir tidak boleh. Tidak boleh melihat. Sepertinya ini adalah pendapat mazhab Syafi'i kalau saya tidak salah ingat. Adapun pendapat yang kedua, mereka mengatakan au nisaihinna maksudnya jenis wanita secara umum, mencakup wanita kafir. Termasuk non-muslimah. Ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara para tafsir mereka mengatakan bagi pendapat pertama mengatakan wanita tidak boleh membuka lehernya, tidak boleh membuka lengan atasnya, lengan bawahnya, tidak boleh membuka kakinya kepada wanita kafir, enggak boleh. Karena Allah bilang yang dibolehkan hanyalah au nisaihinna, itu wanita dari mereka, itu wanita muslimah. Ini pendapat pertama. Sehingga wanita muslimah tidak boleh melihatkan lehernya kepada wanita kafir. Pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab, bahwasanya nisaihinna maksudnya adalah jenis wanita. Karena Allah menggunakan hinna karena sesuai dengan dhamir-dhamir sebelumnya, kata-kata ganti. Allah mengatakan illa li buulatihinna au abaihinna, ada hinna semuanya itu kecuali suami-suami mereka para wanita, kecuali bapak mereka para wanita, aba ibu ulat, kecuali mertua, bapak mertua mereka. Mereka ini maksudnya para wanita, au abnaihinna, sampai pada au nisaihin. Ya, nisaihin maksudnya bukan berarti hanya wanita muslimah, tapi dia umum mencakup seluruh wanita. Oleh karenanya disebutkan bahwasanya ada para tabibat, para tabib-tabib wanita yang menguati para sahabiah, dan mereka tidak pernah mengatakan bahwa kita harus berhijab dulu sebelum ketemu wanita non muslimah. Demikian juga sebagian wanita Yahudi bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha di rumahnya, dan tidak disebutkan Aisyah kemudian berhijab dulu untuk wanita tersebut. Intinya bahwasanya yang benar wanita muslimah, wanita kafirah sama saja dalam hal masalah ini. Tapi ini masalah khilafiyah. Kemudian yang ke-10, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, au ma malakat aimanuhunna, atau budak-budaknya. Sang wanita. Budak-budak, artinya budak wanita boleh melihat kaki majikannya misalnya, jika itu budaknya. Sekarang sudah tidak ada budak ya. Ini pembahasan dahulu. Berdasarkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Fatimah. Suatu hari Anas datang kepada Fatimah. Bi abdin kana qad wahabahu laha. Nabi memberikan hadiah kepada Fatimah, seorang lelaki budak. Wala Fatimah radhiyallahu ta'ala anha thawbun. Fatimah ketika memakai baju, idza qanna'at bihi ra'saha lam yablugh rijlaiha. Kalau dia tutup wajahnya, maka kakinya tersebut tidak akan menutup kedua kakinya. Wa idza ghatat bi rijlaiha lam yablugh ra'saha. Kalau dia gunakan kain bajunya untuk menutup kakinya, kepalanya akan terbuka. Ya. Falamma ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ma talqa qala, tatkala Nabi melihat kondisi Fatimah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa alaiki ba'sun innama huwa abuki wa gulamuki. Tidak ada masalah meskipun terlihat kepalamu atau terlihat kakimu, enggak ada masalah karena yang masuk menemui adalah ayahmu dan juga budakmu. Ini adalah bahwasanya budak boleh melihat yang nampak dari majikannya berupa wajah, berupa tangan, berupa kaki. Tidak jadi masalah. Tentu ini masalah khilaf, tapi ini pendapat yang kuat bahwasanya budak demikian.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal." 11. Atau di sini terjemahannya. Atau pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap wanita. Yang tidak punya hasrat pada wanita. Nah, mereka boleh melihat leher, melihat kaki sebagaimana mahram, tetapi ingat mereka ini bukan mahram. Ini ada yang mengatakan maksudnya lelaki yang tidak punya syahwat atau lelaki yang bencong yang tidak bisa melihat, tidak punya syahwat sama perempuan sama sekali, atau lelaki yang pelayan yang ikut sana, ikut suatu kaum makan ikut di situ, maka seperti ini boleh dia melihat aurat majikannya, artinya aurat dalam sisi itu wajah, tangan, kaki seperti yang biasa dibuka ketika di rumah. Karena mereka adalah para lelaki yang ghairi ulil irbati minar rijal, tidak punya hasrat. Jadi tidak jadi masalah. Kemudian Allah mengatakan juga awitifil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Yang ke-12 anak-anak laki-laki yang tidak ngerti tentang aurat, yang tidak ngerti tentang aurat. Ya, ini boleh ada anak kita terlihat kaki, rambut, kemudian gelang, enggak ada masalah karena mereka masih anak-anak, ya. Ini 12 golongan yang boleh dinampakkan perhiasan batin. Saya ulangi, perhiasan terbagi dua, perhiasan zahir adalah baju, kerudung, nampakkan luar. Perhiasan batin seperti kalung di leher, gelang di lengan atas, ya. Mungkin anting di telinga, mungkin ada yang pakai anting di hidung, ya, kemudian gelang kaki. Ini semua boleh dilihat bagi orang-orang yang diizinkan. Siapa orang diizinkan tersebut? 12 orang tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini kalau di antaranya mahram, di antaranya orang yang tidak berhasrat, seperti anak-anak yang tidak ngerti tentang aurat, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Seperti laki-laki pelayan-pelayan yang tidak punya hasrat sama wanita tidak jadi masalah. Ini semua boleh melihat aurat wanita. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Perhatikan, kata Allah melarang kepada para wanita, janganlah kalian memukulkan kaki kalian karena kakinya tertutup tapi dia pakai khal-khal, dia pakai gelang yang ada bunyi-bunyinya. Kemudian dia pukul-pukulkan, kata Allah, jangan kalian pukulkan supaya orang tahu kau sedang pakai gelang kaki. Ini sudah perhatikan. Allah berfirman, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Kata Allah, jangan memukulkan kaki. Jangan para wanita menghentakkan kaki mereka, menghentak-hentak kaki mereka. Untuk agar orang yang untuk memperlihatkan, untuk mendengarkan perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini diantara maksudnya Allah melarang, ya. Nah, kalau memperdengarkan saja tidak boleh, apalagi melihat. Perhatikan sini. Apa yang dipahami? Jika memperdengarkan saja perhiasan kaki, tidak boleh. Apalagi memperlihatkan kakinya. Ini berarti kaki adalah aurat. Kaki adalah aurat. Kalau pergelangan namanya gelang kaki, biasanya kan dia molor sampai di tulang setelah dari betis terus namanya gelang tuh molor sampai dia nyantol di mata kaki, ya, di tulang kaki, ya.
tidak boleh diperdengarkan. Tidak boleh diperdengarkan. Kalau bunyinya saja, tidak melihat bentuknya, tapi sekedar bunyinya saja, tidak boleh, apalagi melihat kakinya. Karena setan akan memberi hiasan. Kalau seorang laki mendengar, laki bisa saja timbul syahwat, dia mendengar ibu bunyi, tertarik dia untuk menghayalkan kaki wanita tersebut. Ya. Apalagi memperlihatkan kaki, maka tidak diperbolehkan. Dari sini kata para ulama, wanita, sebagian ulama mengatakan wanita yang memakai sepatu hak tinggi yang runcing, sehingga kalau dia berjalan bunyinya tak 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 tak, itu juga tidak boleh. Dan semua gerakan wanita, perbuatan wanita yang menarik perhatian, yang orang jadi berhasrat dengan kalam perkataan yang lemah lembut, baju yang digoyang-goyang, ini semua tidak boleh. Semua tidak diperbolehkan. Makanya di makruh azan wanita tidak boleh, karena kalau mendayu-dayu tidak boleh. Ya. Jangankan suara wanita, suara perhiasan aja di kaki yang tertutup, cuma dia pakai bunyi kering kering kering, itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Setelah itu Allah mengatakan wa tubu ila Allahi jami'an. Allah tutup, kata Allah, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian seluruhnya, bertobatlah. Seluruhnya. Seluruh kalian. Ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Para mengatakan, kenapa Allah tutup ayat ini dengan perintah untuk bertobat? Karena bagaimanapun manusia sulit untuk menjalankan, pasti ada pandangan yang haram. Pasti. Wanita apalagi pasti ada terlihat sebagian lengannya, sebagian kakinya. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang menutup dirinya dengan bertaubat kepada Allah, karena dia belum tentu bisa menjalankan ayat ini. Kita laki-laki suruh tundukkan pandangan, sulit. Kita nonton berita, lihat ceweknya terbuka auratnya, terbuka rambutnya, terbuka tangannya. Kita nonton YouTube, terkadang iklan wanita terlihat kemenorannya dan macam-macam. Semua ini tidak bisa kita hindari. Maka Allah mengatakan di akhir ayat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika Allah menyuruh untuk bertobat, dalil bahwasanya mengumbar pandangan adalah dosa yang Allah perintahkan untuk bertobat. Karena Allah bicara tentang masalah pandangan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada para laki untuk menundukkan pandangan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada para wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Kemudian kecuali, dan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada 1, 2, 3 sampai 12. Allah mendahulukan mendahulukan menjaga mata daripada menjaga kemaluan, karena mata adalah awal dari terjerumus dalam perzinahan. Kalau seorang tidak melihat, dia tidak akan berhasrat untuk berzina. Tapi gara-gara dia melihat, maka hasratnya timbul, akhirnya terjerumus dalam perzinahan. Ini dalil bahwasanya kalau kita melihat yang haram, kita wajib untuk bertobat. Karena setelah Allah menyebut tentang ayat kewajiban menjaga pandangan, Allah akhirnya dengan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hendaknya kalian bertobat wahai kaum mukminin seluruhnya ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ayuhan nas tubu ila Allah, fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah." Wahai manusia sekalian, bertobatlah kepada Allah, sungguhnya aku bertobat kepada Allah 100 kali. Dalam hadis yang lain, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsar min 70 marrah. Demi Allah aku bertobat kepada Allah dan aku beristighfar kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Ya, seorang sadar dia punya kekurangan. Kita ini kenapa perlu bertobat? Karena kita kurang bisa menghindarkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melihat yang haram. Kemudian juga di antaranya kita masih kurang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kewajiban yang belum tentu bisa kita kerjakan, sehingga kita ini wajib untuk bertobat. Wajib bertobat, dan wajib tobat adalah keperluan harian karena kita sering bermaksiat kepada Allah, terutama di zaman sekarang, di zaman medsos ya. Dan yang bisa menundukkan pandangan hanyalah orang beriman. Makanya Allah mengatakan qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Perhatikan, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Barang siapa mengerti bahasa Arab, dia tahu yaghuddu adalah majzum. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka tundukkan pandangan, berarti ada fiil syarat, misalnya qul lahum ghuddu yaghuddu absarahum, yaghuddu min absarihim. Seakan-akan Allah berkata, wahai Nabi, katakanlah kepada orang beriman, tundukkanlah pandangan mereka, otomatis yaghuddu min absarihim.
Hanya orang yang beriman, yang imannya kuat, yang mampu, yang bisa menjalankan perintah ini. Menundukkan pandangan, yang yakin akan hari kiamat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui matanya dan Allah akan minta pertanggungjawaban apa yang dia lihat. Seluruh yang dilihat akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya larangan untuk mengumbar pandang, perintah untuk menundukkan pandangan didahulukan daripada perintah untuk menjaga kemaluan. Karena pandangan ini cakupannya luas, orang bisa melihat macam-macam. Dan pandangan bisa kemudian membuat orang berkhayal dalam hatinya tentang sesuatu. Ya, Syekh Ibnu Qayyim mengatakan seorang melihat sesuatu bisa jadi sesuatu tersebut seperti berhala yang kemudian hatinya selalu wukuf, selalu perhatian terhadap berhala tersebut. Jadi dia pikir melulu, dia bayangkan, dia khayalkan sehingga memakan waktu yang banyak, lama-lama actionnya menuju pada perzinahan. Orang yang menundukkan pandangan maka Allah akan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Jawabul Kafi, Allah akan berikan cahaya dalam hatinya. Allah akan buat dia firasat sehingga dia bisa membenarkan mana yang benar dan mana yang batil. Manfaat untuk menundukkan pandangan. Orang yang menundukkan pandangan, maka Allah akan berikan kebahagiaan dalam hati. Dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya mata adalah corong yang paling cepat untuk merusak hati seseorang. Dan dia melihat langsung masuk ke dalam corong. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan jika kemudian kita melihat yang haram dan corong, kotoran sudah masuk dalam hati seorang, maka hati tersebut menjadi seperti sampah, tong sampah, banyak kotoran dia lihat, yang haram-haram dia lihat. Masuk semua hati jadi tong sampah sehingga tidak bisa menerima iman lagi cahaya Allah, susah, ini bahaya. Seorang senantiasa beristighfar kepada Allah. Jangan biarkan hatinya rusak gara-gara pandangan yang dia umbar. Taib, mungkin sampai sini saja. Ya. Oh, ada satu tambahan. Kenapa tidak disebutkan paman? Ya, kita tahu di antara 12 orang tersebut tadi kita sebutkan yang boleh melihat aurat, Allah tidak menyebutkan paman. Padahal paman-paman juga boleh melihat aurat ponakannya, artinya melihat bukan besar, tapi maksudnya leher, yang zina, yang tersembunyi tadi. Leher, tangan, yang biasa terbuka ketika sedang di rumah. Karena paman adalah mahram. Kenapa tidak disebutkan paman? Ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan karena paman seperti ayah. Yang enggak perlu disebutkan, ketika sudah disebut ayah, sudah mewakili paman. Ayah boleh melihat, berarti paman juga boleh melihat. Kemudian di antaranya mengatakan sebagaimana, ya ini suatu hal yang sudah dipahami, sebagaimana juga saudara sepersusuan juga tidak disebutkan, padahal dia juga boleh melihat, tapi suatu hal yang sudah dipahami. Kemudian di antara yang paling kuat juga dikatakan bahwasanya Allah mengatakan au abna'i ikhwanihinna, bahwasanya ponakan-ponakan dia dari ponakan-ponakan dia dari saudara laki-lakinya, saudara perempuannya. Jadi wanita ini punya saudara laki-laki, punya anak laki-laki, atau wanita ini punya saudari perempuan, punya anak laki-laki. Semua laki-laki ini boleh melihat apa yang biasa terbuka dari lehernya, tangannya. Nah, kalau ponakan adalah mahram bagi tante, maka demikian pula ponakan perempuan mahram bagi om. Ini bisa dipahami dari ayat ini. Jadi mungkin kenapa tidak disebutkan om dan paman ya? Karena sudah diisyaratkan dari firman Allah, wanita itu boleh dilihat oleh ponakan laki-lakinya. Nah, berarti bisa dipahami kalau ponakan laki-laki boleh melihat leher, tangan dan kaki tantenya, maka sebaliknya ponakan perempuan juga boleh dilihat oleh omnya. Boleh omnya, tidak jadi masalah ya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak disebut om karena om kalau melihat dia bisa cerita tentang wanita ini kepada anaknya, itu sepupunya, dan sepupu bukan mahram. Ini pendapat sangat lemah, tidak kuat. Karena kalau begitu bisa diharamkan kepada semua orang. Setiap orang yang bisa melihat seorang wanita, dia bisa cerita sama orang lain. Yang benar tadi yang kita katakan bahwasanya om tidak disebutkan karena om itu seperti ayah, tidak perlu disebutkan, sudah tahu itu mahram. Atau sebaliknya tadi Allah sudah sebutkan ponakan laki-laki boleh melihat tangan kaki tantenya, maka demikian juga om boleh melihat ponakan perempuannya, lihat tante, lihat leher, tangan dan kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kajian kita Majelis Taklim dan Nurus. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.